Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat sore, apa kabar semuanya? Dan sore ini aku akan mengajak kalian untuk melanjutkan video aku yang sebelumnya. Dan ini part kedua. Dan seperti yang sudah aku bilang ke kalian, ini masih hari ketiga ya. Jadi ini masih hari Rabu, hari ketiga di liburan aku 3 minggu. Oke, apa yang mau dibahas? Ini masih menyangkut dengan kerjaan aku, yaitu yang berkecimpung di dunia pendidikan dengan international student. Dan apakah mereka mendapat bantuan di saat situasi kondisi seperti sekarang ini? Yuk tontonin terus video aku. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Stay tune. Nah guys, aku di video kali ini akan menjawab juga pertanyaan dari beberapa yang sudah DM aku dan sudah tanya aku mengenai kelanjutannya. Gimana nih untuk 6 bulan ke depan, apakah kita-kita yang international student gitu mendapat bantuan dari pemerintah, atau kita-kita yang tidak bukan international student tapi penduduk tetap di sini, apakah mendapat bantuan dari pemerintah atau tidak ya. Dengan adanya bantuan dari pemerintah gitu kan, aku sendiri untuk international student memang harus lebih tanya detail kepada Centrelink. Jadi kita memiliki Centrelink guys di Australia ini. Centrelink itu adalah tempat semua dana yang dananya itu didapat dari pajak-pajak dari kita-kita yang bekerja gitu. Pajak-pajak tersebut memang masuk ke dalam sebagiannya ke Centrelink, yaitu dikumpulkan untuk membantu orang-orang yang tidak berkecukupan, orang-orang yang memiliki income yang rendah, yang tidak sesuai dengan standar dan memang sangat amat butuh. Dan Centrelink itulah yang bisa mengorganize, membantu mereka melalui dana-dana yang terkumpul. Dan salah satu artikel berita dari ABC, jadi di sini tertera bahwa ketahuilah jenis paket bantuan ekonomi Australia untuk warganya terkait wabah virus corona. Jadi memang sudah banyak di berita-berita di TV itu pada saat mereka membuat statement seperti itu, mereka langsung datang ke Centrelink, kantor Centrelink tersebar di seluruh state, di kota di Australia gitu, dan mereka rela antri panjang. Antrian di kantor Centrelink di Sydney hari Senin 23 Maret bagi warga yang memerlukan bantuan keuangan karena krisis wabah corona. Tuh guys, sepanjang ini. Nanti aku kasih linknya ya. Jadi krisis kesehatan yang disebabkan virus corona mulai terasa di bidang ekonomi di Australia. Of course, tentu aja ya guys. Antrian di kantor tunjangan sosial Centrelink ini terlihat di saat pemerintah mengumumkan berbagai paket kebijakan ekonomi. Terjadi antrian panjang di depan kantor Centrelink di Australia. Pemerintah Australia sudah menganggarkan miliaran dolar untuk membantu usaha kecil dan pensiunan. Bisnis kecil juga mendapat bantuan sehingga ada pilihan untuk tidak harus menghentikan pekerja. Situs pemerintah Australia MyGov yang juga berisi situs Centrelink, sebuah situs tunjangan sosial, tidak dapat menampung banyaknya orang yang berusaha mengaksesnya. Sementara di beberapa kota besar Australia seperti Adelaide dan Sydney, antrian terlihat di depan kantor Centrelink. Warga meminta kepastian mengenai tunjangan sosial apa yang mereka dapatkan. Di Sydney, seorang warga yang biasanya bekerja di pusat kebugaran, Medibank, dia mention juga namanya, mengatakan masih berusaha bersikap positif meski harus antri selama beberapa jam di depan kantor Centrelink. Saya sebelumnya punya penghasilan, namun dalam 2 minggu terakhir saya tidak punya penghasilan lagi, katanya. Saya masih harus membayar sewa rumah dan biaya hidup lain, jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tambahnya. Untuk mengantisipasi keadaan ini, pemerintah Australia sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi untuk membantu warga. Inilah beberapa di antaranya yang akan mendapat bantuan tersebut. Pekerja harian dan bisnis sendiri, itu yang pertama.
Pekerja harian itu yang casual and sole traders. Bagi mereka yang terkena dampak pengurangan kegiatan bisnis dan pekerjaan akibat wabah virus corona, mereka bisa mendapatkan bantuan uang tunai sebanyak 550 Australia dollar, yaitu sekitar 5 juta rupiah per 2 minggu selama 6 bulan ke depan. Jadi karena memang kita kalau terima gaji itu per 2 minggu ya guys, bukan per bulan seperti di Indonesia. Mereka yang berhak mendapatkan bantuan tersebut adalah pekerja harian atau casual dan yang memiliki bisnis sendiri di mana penghasilannya kurang dari 1075 Australia dollar per 2 minggu. Pemilik salon yang bekerja sendirian akan mendapat bantuan keuangan dari pemerintah Australia. Tuh guys nih. Bila Anda orang tua tunggal atau single parent yang sudah mendapat tunjangan 621 Australia dollar per 2 minggu dari tunjangan lain dan Anda berhak mendapat tunjangan khusus wabah virus corona, maka pendapatan Anda akan meningkat menjadi 1.162 Australia dollar per 2 minggu. Pemilik bisnis sendiri dan pekerja harian di mana penghasilan berkurang sebanyak 20% karena wabah corona, mereka boleh mengambil dana pensiun maksimal 10.000 Australia dollar, sekitar 97 juta rupiah tanpa dikenai pajak. Dana pensiun ini sebelumnya hanya bisa diambil kalau kita sudah memasuki usia pensiun, yaitu paling cepat di usia 60 tahun. Jadi memang di Australia ini kita ada namanya superannuation, seperti yang sudah aku bilang kepada kalian di video-video aku sebelumnya. Jadi di Australia, di mana kalian bekerja di sektor industri manapun, perusahaan wajib membayar superannuation atau dana pensiun kalau kalian bekerja bukan secara cash in hand gitu. Jadi cukup beruntunglah kita ya posisinya. Tetapi dalam keadaan seperti ini, ada beberapa orang yang memang sudah menarik uangnya dari dana pensiun untuk menyambung hidup selama 6 bulan ke depan gitu guys. Dan yang kedua, siapa lagi? Rumah tangga atau household. Bila Anda tidak berhak dengan bayaran tambahan karena virus corona, Anda masih bisa mendapatkan pembayaran stimulus ekonomi sebanyak 750 Australia dollar atau sekitar 7,2 juta rupiah. Pembayaran ini akan diberikan otomatis mulai tanggal 13 Juli untuk sekitar 5 juta warga Australia, termasuk untuk mereka yang sudah menerima pensiun, mereka yang menjadi pengasuh orang lain, mereka yang mendapat tunjangan keluarga, atau mereka yang sudah punya kartu senior card. Jumlah ini sebagai tambahan atas pembayaran terpisah sebanyak 750 Australia dollar yang sudah diumumkan sebelumnya. Ini dengan jelas menunjukkan kami memperkirakan krisis ini akan berlangsung lama dan kami tahu mereka yang paling lemah dalam masyarakat kita memerlukan bantuan keuangan di masa-masa ini, kata Scott Morrison, Perdana Menteri kita. Kami akan memberikan dukungan kepada perekonomian, namun kami juga akan memberikan bantuan keuangan nyata bagi mereka yang sangat rentan dalam masyarakat. Ketiga, pensiunan. Dengan menurunnya tingkat suku bunga di Australia, para pensiunan di Australia juga akan mendapatkan uang pensiun yang lebih besar. Pemerintah minggu lalu menurunkan tingkat suku bunga sebesar 0,25% dan dalam istilah penghitungan uang pensiun ada yang disebut dimming rates. Dimming rates digunakan untuk menghitung berapa uang yang didapat para pensiunan sesuai dengan suku bunga bank di saat itu. Mulai awal Mei, dimming rate terendah adalah 0,25% dan dimming rate tertinggi adalah 2,25%. Dengan tingkat seperti ini, seorang pensiunan di Australia diperkirakan akan mendapat uang pensiunan tambahan sebanyak 219 Australia dollar, sekitar 2 juta rupiah setiap tahunnya. Menurut pemerintah, perubahan ini akan memberi manfaat bagi sekitar 900.000 warga yang menerima tunjangan penghasilan, termasuk pensiunan. Pensiunan di Australia mendapat bantuan keuangan guna menghadapi masa sulit karena virus corona. Yang keempat adalah bisnis yang tetap mempertahankan pekerja. Lembaga non-profit dan usaha kecil yang memiliki perputaran bisnis di bawah 50 juta Australia dollar
akan mendapat bantuan uang tunai tanpa pajak sampai 100.000 Australia dolar untuk tetap bisa mempertahankan pekerja dan tetap beroperasi. Pemerintah memperkirakan ada 690.000 usaha yang berada di kategori ini di Australia dengan jumlah pekerja 7,8 juta orang dan 30.000 non for profit yang berhak mendapat bantuan. Inilah usaha kecil yang ingin mempertahankan staf mendapat bantuan keuangan dari pemerintah Australia. Namun, bukan berarti kalau Anda bekerja di sektor ini akan mendapat penghasilan tambahan. Bantuan ekonomi ini hanya berhubungan dengan keringanan pajak bagi pemilik bisnis dan not for profit, sehingga mereka tidak akan memberhentikan pekerja begitu saja. Kami tahu bahwa usaha kecil kesulitan untuk bertahan, namun ini sangat mempengaruhi mereka, kata Prime Minister kita Scott Morrison. Dan ada satu komentar lagi, entah itu bengkel mobil, salon, pemilik kafe dengan memberikan bantuan minimum 20.000 Australia dolar sekitar 195 juta rupiah sampai 100.000 Australia dolar sekitar 73 juta rupiah bagi usaha kecil yang memiliki staf. Ini akan membantu mereka tetap bertahan sampai krisis selesai. Masih ada bantuan lainnya lagi. Ada pula paket stimulus kedua yang disampaikan pemerintah Australia dalam masa 2 minggu belakangan. Yang pertama disampaikan 12 Maret lalu yang berisi bayaran 750 Australia dolar bagi mereka yang sekarang sudah menerima tunjangan sosial serta bayaran untuk pekerja harian yang terkena COVID-19 atau harus menjalani karantina. Ketika mengumumkan paket bantuan ekonomi kedua hari Minggu kemarin, 22 Maret lalu, Perdana Menteri kita, Scott Morrison, mengatakan bantuan yang diberikan bukan menjadi hal terakhir yang akan dilakukannya. Akan ada lebih banyak paket ekonomi dan bantuan lainnya, katanya. Akan ada banyak masalah yang sekarang belum kita ketahui dan mungkin tidak pernah bisa kita bayangkan saat ini. Well, itu dia guys. Jawaban di mana? Pertanyaan-pertanyaan yang memang aku dapat dari berita yang dikeluarkan statementnya oleh pemerintah Australia itu sendiri. Mudah-mudahan semua permasalahan ini kita bisa hadapi dan lawan, bisa kita sama-sama saling dukung satu sama lain, saling berpegangan erat, saling kuat, tidak putus asa, tidak pesimis, bahkan optimis, semangat. Itulah yang bisa kita lakukan. Harapan kita jangan kecil, harapan kita harus besar, karena pastinya di balik senja ada matahari yang bersinar di esokan hari. Oke guys, seperti yang aku sudah bilang, please banyak berdoa. Satu kali kamu berdoa dalam 1 detik itu bisa merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. So, tontonin terus vlog aku, dukung terus vlog aku sampai akhirnya kita bisa memberikan banyak informasi mengenai situasi kondisi ini, dan kita akan lanjut di part ketiga di video aku berikutnya. Bye bye, I'll see you next video ya. Bye bye. See you.